Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan kenikmatan yang sepele. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar, nikmat yang sangat agung. Sekarang bayangkan coba ya. Umat dulu, ini perbandingan antara kita sama umat-umat terdahulu aja. Umat dulu itu kalau bersalah, mereka misalnya didakwahi oleh nabinya kemudian membangkang. Hukumannya apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikirimkan api, ada yang dikirimkan banjir, ada yang tanahnya itu diangkat kemudian dibalikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Rasulullah aman ya. Kalau kita berdosa, kata Rasulullah di dalam hadis, itu baru niat belum dicatat. Kita berniat misalnya melakukan satu maksiat, belum dicatat dosa. Umpama dilakukan, itu Allah Subhanahu wa taala ngomong sama malaikat pencatat amal keburukan, nanti dulu, jangan ditulis dulu. Siapa tahu tobat. Ternyata enggak tobat, ditulisnya satu kesalahan. Tapi kalau kebaikan, kita baru niat melakukan kebaikan, udah dapat satu pahala. Kita enggak jadi kerjakan, pahalanya tetap dapat yang tadi. Kalau jadi kita kerjakan, ditulis 10 kebaikan. Kurang enak apa? Makanya pernah ada yang bilang malaikat itu geleng-geleng kepala seandainya ada umatnya Nabi Muhammad yang masuk neraka. Heran malaikat itu. Ya bang, kebaikan itu segitu gampangnya dilakukan oleh umatnya Rasulullah, kok masih lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Bingung malaikat. Umat dulu itu kalau bajunya terkena najis, cara membersihkannya gimana? Dipotong bajunya. Misalnya umpama ini baju ini ujungnya kena najis. Cara saya mensucikannya, kalau saya ini termasuk umat dulu, ya ujungnya ini harus saya potong, saya gunting. Tapi kalau umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baju kena najis cukup dicuci pakai air, selesai. Suci lagi bajunya. Umat terdahulu kalau sholat harus di masjid, harus. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya diberikan keistimewaan, mana saja tempat yang suci di situ bisa dipakai untuk sholat. Enak jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu bukan sesuatu yang sepele berarti. Kita dijadikan orang Islam, kita dijadikan orang yang beriman, itu adalah satu nikmat yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Orang yang enggak beriman sama Allah, yang enggak beriman sama Nabi Muhammad SAW, bisa masuk surga enggak? Bisa enggak masuk surga orang yang enggak beriman sama Allah, enggak beriman sama Rasulullah SAW? Enggak bisa. Surga itu tempatnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, kita dijadikan umatnya Rasulullah ini paling tidak udah ada DP kita ini masuk surga. Sudah ada DP kita masuk surga. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang sepele. Nah, kita bilang tadi, namanya nikmat yang besar itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya gimana? Kita dijadikan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya adalah dengan mengenali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian diikuti. Ya, mengenali Nabi Muhammad tujuannya supaya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya bermasyarakat, kehidupannya dengan temannya, kehidupannya sama istrinya, kehidupannya sama anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu tuh perlu kita pelajari untuk kemudian kita tiru. Kita kalau mau melakukan sesuatu, kita ini misalnya pedagang umpama kita ini pedagang, kita pasti cari-cari cerita gimana pedagang fulan itu bisa sukses, ya kan? Kita umpamanya guru, kita pasti cari cerita guru yang sukses, kemudian mau kita contoh supaya kita juga jadi guru yang sukses. Orang tua sukses, kita pasti cari cerita bagaimana orang tua yang sukses itu supaya kemudian bisa kita ikuti. Nah, sebagai umat Islam itu semua bisa kita temukan pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita temukan pada diri Rasulullah. Mau jadi apa misalnya? Saya ini pemimpin negara misalnya. Saya ini umpamanya gubernur misalnya. Ya monggo lihat gimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memimpin masyarakat. Saya ini guru Ustaz. Ya monggo lihat caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberikan arahan, mengajari para sahabat di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya orang tua, saya suami dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita temukan pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya kita tahu cerita sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk cuman menikmati ceritanya, bukan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang paling baik bagi kalian. Jadi Nabi Muhammad itu sama Allah dijadikan teladan bagi kita. Kalau kita cuman seneng dengar ceritanya, tapi nggak kita tiru akhlaknya, berarti belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah inginnya itu Nabi Muhammad kita kenali untuk kemudian kita teladani. Itu uswatun hasanah, kita teladani Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lihat aja diri kita masing-masing. Seharusnya setiap masuk bulan Maulid Nabi SAW tuh ajang evaluasi tahunan kita. Sudah seberapa kenal kita sama Nabi Muhammad SAW? Sudah seberapa persen kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak usah yang terlalu besar-besar dulu, yang paling kecil-kecil aja. Kita lihat sunnahnya Rasulullah yang kecil itu berapa persen sudah kita terapkan? Berapa persen sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di dalam keluarga kita? Monggo dicek masing-masing. Nah, seharusnya Maulid Nabi itu gitu pesannya, ya. Kita setiap ada Maulid Nabi tujuannya kita mengenali Nabi Muhammad, kemudian kita tingkatkan lagi peneladanan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal yang paling kecil pun itu tuh ada dilakukan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah yang besar-besar dulu. Contoh, tak kasih contoh ya. Kita ngobrol sama orang. Orangnya belum selesai ngomong, kita potong. Sering atau enggak? Sering ya? Kita ngobrol sama orang, orangnya lagi asik ngomong, tapi kita potong, kita mau ngomong juga. Kalau dipikir-pikir, itu sesuai enggak sama sunnahnya Rasulullah?
Enggak. Rasulullah itu kalau diajak ngomong sama orang, diem, didengarkan sampai orangnya selesai ngomong, baru Rasulullah ngomong. Nah, itu padahal hal kecil. Hal kecil kayak gitu aja ternyata kita belum mengamalkan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru satu, belum yang lain. Contoh misalnya, saya tadi ngomong di mobil sama beliau nih, pakai sendal itu atau pakai sepatu, sunnahnya kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu kan. Siapa yang kalau mau pakai sendal, perhatian, ini saya harus pakai kaki kanan dulu. Apa langsung pokoknya sendalnya sudah siap, langsung kakinya mau yang mana yang masuk duluan terserah. Nah, biasanya kan gitu kita. Apalagi kayak di sini udah madep sana semua sendalnya. Keluar tinggal masukkan kaki tok. Nah, padahal itu kan sepele. Nah, kalau yang sepele aja kita nggak perhatian, gimana mau mengamalkan yang besar-besar? Rasulullah setiap malam tahajud. Walah, wis rasah ditanya nek tahajud. Sendal aja mesti lupa kok ndadak mau tahajud barang. Iya toh? Ya. Itu, nah ini waktunya kita tuh menilai diri kita sendiri sekarang. Nah, mulai dari sekarang berarti kita tuh harus lebih perhatian. Nah, gunanya apa toh Beb? Pakai sendal kanan dulu, ngelepas kiri dulu, masuk ke kamar kecil kaki kiri dulu, kalau keluar kaki kanan. Gunanya apa? Nah, sekarang tak tanya, pemain bola yang paling favorit siapa sekarang Mas? Oh, David Beckham ya sudah zaman Ronaldo. Saya masih kecil David Beckham. Ronaldo atau Messi deh kita anggap ya, Messi umpamanya. Itu kalau Messi mendadak cukur botak plontos, orang-orang yang senang sama Messi itu pasti ikut semua. Pasti ikut semua. Ada enggak yang tanya, kira-kira apa hikmahnya Messi botak plontos? Tidak penting, yang penting saya mengidolakan Messi, Messinya cukur botak, saya juga mau cukur botak. Lah sama. Orang kalau sudah cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pakai tanya lagi, kenapa kok kaki kanan dulu yang dibuat pakai sendal, kok tidak kaki kiri dulu? Tidak penting. Itu dilakukan oleh orang yang saya cintai, dilakukan oleh orang yang saya kagumi, ya saya juga mau ikut begitu. Kan bangga kita ya. Setiap mau pakai sendal, ini dulu kayak gini loh Rasulullah kalau pakai sendal. Mau makan tangan kanan, ini dulu Rasulullah kalau makan tuh pakainya tangan kanan. Bangga kita. Ya, tidak usah pakai ditanya lagi. Kenapa kaki kiri dulu kalau mau masuk kamar mandi? Kalau dicari pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Saya pernah baca dulu tapi saya lupa sekarang. Apa hikmahnya kaki kiri dulu kalau masuk ke kamar kecil? Tapi ada. Ya, cuman orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang punya rasa cinta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semua udah nggak penting lagi. Yang penting itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, orang yang saya cintai, orang yang saya idolakan, orang yang saya teladani, saya mau lakukan itu. Nah, kalau dipikir-pikir, kita mau pakai kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu kan sama aja. Ujung-ujungnya kan pakai sendal juga kan. Saya mau pakai sendal kaki kiri dulu baru kaki kanan. Ujung-ujungnya kan saya juga pakai sendal. Tapi kira-kira lebih besar mana bobotnya pakai sendal sesuai caranya Nabi Muhammad dengan pakai sendal yang enggak sesuai caranya Nabi Muhammad? Dia lebih istimewa yang sesuai caranya Nabi. Ada nilai plusnya di situ pasti. Bagaimanapun ada keistimewaannya di situ karena kita menggunakan cara yang sama yang dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu pentingnya kita mengenal Nabi Muhammad. Belum akhlaknya, ya. Kita kalau di rumah misalnya marah-marah terus. Kalau di luar sama teman tuh masya Allah ketawa-ketawa, seneng terus kalau di luar. Begitu sampai rumah kayak ganti orang sudah, ngomel terus, mukanya merengut terus. Ada kan orang gitu? Banyak, bukan cuma ada. Ya kalau tak tunjuk kena semua nanti. Tapi kan ada orang gitu. Ketika di luar itu akhlaknya bagus, sampai di rumah kayak jadi orang
lain? Banyak. Nah, itu akibat dari apa tuh? Akibat kurang mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mau tak sampaikan hadisnya, ini ibu-ibu senang semua. Siapa ya ibu-ibu ya? Nah, ini bisa buat, ya jangan. So buat nyerang suaminya, jangan. Bisa buat mengingatkan suaminya nanti. Rasulullah itu, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, Siti Aisyah, saya mau tahu Rasulullah kayak kalau di rumah tuh kayak apa? Kebiasaannya Rasulullah kalau di rumah itu kayak apa? Katanya Sayyidah Aisyah, ya kayak kita-kita pada umumnya. Rasulullah bajunya misalnya sobek, ya beliau jahit sendiri. Misalnya haus mau minum susu, ya beliau memerah susu sendiri. Sendalnya putus, ya beliau benerkan sendiri sendal yang putus. Ya sama kayak kita nih. Beliau kalau di rumah nyapu, karena saya tidak Aisyah. Rasulullah loh nyapu di rumah. Ya kita suruh nyapu, kadang sah. Kenapa enggak kamu yang nyapu? Padahal kalau ada bapak-bapak nyapu, niatnya ngikuti Rasulullah, itu setiap sapuannya jadi pahala. Karena sedang melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah itu nyapu di rumah, sama keluarganya itu baik. Katanya salah satu istrinya, Rasulullah itu kalau udah malam habis sholat isya gitu ngobrol sama istrinya. Ya ngobrol sama istrinya. Sayyidah Aisyah ada keperluan apa dibantu. Itu Rasulullah di rumah. Bercanda sama istrinya itu bercanda. Udah ada kok di luar, masya Allah, begitu sampai rumah isinya ribut terus. Tidak ada, itu berarti rumah tangganya kurang mengikuti rumah tangganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu suka bercanda. Tapi kata Rasulullah, saya kalau bercanda yang saya ucapkan semuanya adalah kebenaran. Saya tidak pernah berbohong, tujuannya untuk bercanda, tidak pernah. Ya. Jadi langkah pertama kita, ini berapa lama Ustaz? Nanti Kiai Mukhlis tidak dapat jatah nanti. Lanjut sedikit ya. Kiai Mukhlis ikhlas orangnya, masya Allah. Kan mukhlis namanya. Mukhlis itu artinya orang yang ikhlas. Sesuai namanya, insya Allah ikhlas. Kalau tak ambil 5-10 menit, insya Allah ikhlas. Nah. Sampai mana tadi ya? Kok lupa sampean? Kualat Kiai Mukhlis gitu. Kalau ada rumah tangga yang seperti itu berarti kurang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana mau cinta kalau kitanya enggak kenal? Apa sih sebabnya kita cinta sama orang? Oh ini orangnya cantik, ganteng, makanya saya suka sama orang ini. Ya Rasulullah itu kurang ganteng apa? Tahu cerita Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf ketika disuruh lewat di depan beberapa perempuan, di depannya itu dikasih buah sama peso. Ketika Nabi Yusuf lewat, itu perempuan tidak ada yang sadar motong-motong jarinya sendiri. Tidak kerasa sakit saking terpananya melihat ketampanan Nabi Yusuf. Itu baru Nabi Yusuf, baru Nabi Muhammad. Katanya ulama, Nabi Muhammad seandainya dibuka semua keindahan Nabi Muhammad SAW, orang bisa ngiris-ngiris jantungnya tidak berasa. Saking indahnya Nabi Muhammad SAW. Katanya sahabat, wajah Nabi Muhammad itu bercahaya kayak ada matahari muter di mukanya Nabi Muhammad. Indah betul. Ada satu sahabat Rasulullah, itu namanya Thauban. Thauban ini dilihat sama Rasulullah kok tambah hari tambah kurus, sampai kurus pucet kayak orang sakit parah. Ditanya sama Rasulullah, kamu ini kenapa Thauban? Kamu sakit apa? Katanya Thauban, saya tidak sakit ya Rasulullah, saya ini sumpek. Lah bayangkan kenapa kok sumpek? Saya membayangkan di dunia ini enak saya. Setiap ada apa saya tinggal pergi ke masjid, saya bisa lihat kamu. Kalau saya rindu sama wajahmu, saya tinggal keluar pergi ke masjid, saya bisa langsung lihat lagi indahnya wajahmu wahai Rasulullah.
Terus saya mikir kalau di akhirat nanti gimana? Surganya kamu udah jelas surga yang paling tinggi. Lah orang kayak saya ini pilihannya kalau enggak masuk neraka, ya surganya itu paling bawah. Kalau saya masuk neraka, lah gimana saya mau lihat kamu ya Rasulullah? Kalau saya di surga, toh surga saya juga surga paling bawah. Gimana caranya saya mau ke atas untuk melihat wajahmu? Jadi kerinduannya Thauban itu membuat beliau sampai seperti itu. Karena apa ya? Karena wajahnya Nabi Muhammad itu segitu indahnya, orang tuh tidak bisa berhenti mengagumi keindahan wajahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat beliau Hasan bin Thabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Kamu itu ya Rasulullah tercipta tanpa sedikit pun ada cacatnya. Seakan-akan kamu tercipta sesuai keinginanmu sendiri. Saking sempurnanya tidak ada kurangnya Nabi Muhammad SAW. Loh saya kalau tampan dan ganteng dan cantik mungkin saya tidak seberapa Ustadz. Saya lebih tertarik jatuh cinta sama orang yang baik, yang punya jasa sama saya. Nah Rasulullah jasanya kurang apa? Ya, kita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, tidak bisa naik haji, tidak tahu kemuliaan bulan Ramadan, tidak tahu kemuliaan bulan Muharram misalnya, tidak tahu Idul Adha, tidak tahu Idul Fitri kalau bukan diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang paling besar jasanya sama kita. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau kita mau membalas jasa Rasulullah dengan cara jalan dari rumah kita ke Madinah, tapi jalannya bukan pakai kaki, pakai mata. Kebayang ya, jalan pakai mata dari sini sampai Madinah, kotanya Rasulullah. Tidak mungkin itu bisa membalas jasanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada alasan kita ini untuk tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada alasan. Ya, tinggal kitanya mau tidak mengenal Rasulullah supaya semakin besar rasa cinta dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas yang kedua setelah kita mengenali Nabi Muhammad adalah gimana caranya kita dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal Nabi Muhammad. Yang berikutnya gimana caranya supaya Nabi Muhammad SAW kenal sama kita. Itu penting juga karena yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti siapa? Rasulullah SAW. Monggo dicek hadis-hadisnya. Yang punya syafaat untuk menyelamatkan kita nanti adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak dikenali Nabi Muhammad, gimana caranya mau ditolong? Gimana caranya supaya dikenali Nabi Muhammad? Itu nanti bagiannya Kiai Mukhlis insyaallah. Ini sudah 25 menitan soalnya. Gitu ya. Nanti dilanjutkan oleh Kiai Mukhlis. Kalau kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang menyinggung sengaja atau tidak sengaja juga mohon dimukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantuk nama dereng ya. Jawab salam radi alon. Oh lah rotine dereng didahar kok nggih. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang tansah dirahmati Allah. Menawi wonten satu tempat ketekan ulama, ketekan habib, ketekan alim, ketekan kiai, ketekan ustad, niku insyaallah panggonan niku bakal karo Gusti Allah diparingi berkah. Mugi-mugi dukuh kula panjenengan sedaya gedangan punika tansah pinaringan keberkahan saking Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dalem ingkang tansah dirahmati Allah niku sampun diaturaken Doro Habib. Wah niki jane
Pas ten Yaman niku pase guru kula. Keranten apa? Keranten beliau itu dadi jujukan wong sambat. Jenengan wong niku penggaweane sambat, khuliqal insanu halu'a. Nyet menungso niku digawe sambat. Lah beliau niki sing ngadai sambate wong. Rekoso napa mboten? Rekoso. Enek wong ra ndek dhuwit padahal Habibe ora ndek dhuwit. Beb aku gak ndek dhuwit padahal Habibe ora ndek dhuwit. Lah nampa sambate wong niku abot Pak Bu. Lah Habib Haidar binati asgaf niku kuat. Niku termasuk orang-orang yang pilihan Allah. Sosok kula nggih Ahmad kabeh. Sosok jenengan niku lagi arep disambati wong, oke teko tek. Lah kae golek utangan duit. Jangan ngomong karo anele engko nek wong kae goleki pakmu, ngomong pakmu ning sawah. Le bingung, le arep endo, mergo napa? Ra kuat nampa sambate wong. Lah beliau ni kalih Gusti Allah diparingi ati sing jembar. Termasuk kula niku nek crita nggih karo Habib Haidar bin Hadi Asgaf ini, beliau ini keturunan ulama yang luar biasa. Kayak biasa. Biasanya Habib kan ngangge surban gede ini atau ngangge jubah. Beliau ra gelem. Mergo napa? Mergo sumuk ya Habib ya. Berat. Alhamdulillah. Bapak dalipun kanten sadirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umume enten wong mati niku, umume wong sing jek urip niku susah napa seneng? Susah napa seneng? Nek enten wong gedangan, enten wong sepuh sedo, kira-kira anak putune seneng napa susah? Nek ninggal warisan oke? Susah sebentar, baru seneng meneh. Nek enten wong ninggal umume keluargane susah. Tapi susahnya sedelo. Mergo napa ninggal warisan oke. Lah nek enten wong ninggal gak nggawa warisan, gak ninggal warisan, malah ninggal utang. Kira-kira anak putune susah napa seneng? Susah. Lah piye aku cicil aku gong rampung malah kon bayari utange pake. Mergo napa? Mergo mboten ninggal warisan. Lah Kanjeng Nabi Muhammad tuh gak ninggal warisan, Pak. Innal ulama warasatul anbiya. Innal ulama sak temene para alim ulama niku warisane Kanjeng Nabi, pewarise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya la yarithu dinaran wala dirhaman. Lah para nabi niku mboten mewarisi duit, dinar lan dirham niku mboten warisi. Mong innama warathu al ilm. Sing diwariske Kanjeng Nabi napa? Mong ilmu, Pak. Kula panjenengan sedaya niki ngetutke ulama niku wajib napa mboten? Wajib napa mboten? Napa kok wajib? Sing dawuhi sinten? Sing dawuhi sinten? Gusti Allah. Dalile napa? Bingung. Sing akon sinten? Bingung jenengan. Mergo melu ulama padha karo melu Kanjeng Nabi. Sing dawuh sinten? Innal ulama warasatul anbiya. Nabi pun mboten enten pewarise sing lanjutke. Sing lanjutke niku ulama. Kamu kok kula panjenengan sedaya melu ulama niku kudu wajib. Ulama ngakon maringi petuah ngeten, kula panjenengan sedaya nurut. Niku nglampahi sunah Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan pernah dolanan layangan, Pak Bu? Cilikan biyen, nek saniki mboten nggih. Jan pernah dolanan layangan ndek biyen? Pernah nggih? Nggih, tok pernah ngoten wae bentang cepet. Wong dolanan layangan nih kok, nek layangan pedot, cah cilik niku guacare nemen. Padahal bocah cilik guacar niku wis ra gagas. Beling dipidak, pali dilompati, balengan diorak-arik, tanduran diidak-idak, padahal lagi ditandur desa. Layangan mabur niku golek dalan gak enek sing apik, Pak. Tapi bocah kula ngetutke wuluh mati-matian. Nek perlu enek geni dilompati. Niku napa to apike layangan niku? Padahal nek duwe duit tuku 1000 men saged. Njaluk Pak layanganku pedhot njaluk duit. Sangu ning sekolah ditukok layangan saged mboten? Dadak mbok tututi ki ngopo? Lah nututi layangan niku mati-matian. Adekno ngoten kon nututi ulama wegah. Aku gak mathuk. Ya wis. Aku gak pengajian kok. Ngopo?
Soalnya utangku akeh, ustadnya bahas utang terus. Nah, soalnya aku jilbaban, ustadnya bahas nutup aurat terus. Padahal bayi, bocah cilik-cilik ngeten niku, cah SD niku. Ngerti layangan pedhot, janjane dudu layangane dhewe. Ditutke lho ngantek adoh. Rumangsa wis adoh, wah arep mundur eman-eman, mlayu meneh. Ngantek metu kok desane, metu kok kelurahan, metu kecamatan, kadoane. Ngetutke layangan, padahal layangan niku nek golek dalan gak tahu bener. Ditutne. Kira-kira bocah kalau mau bener apa salah? Salah. Mergo napa? Layangane golek dalan gak bener kok ditutke. Ulama ngakon jenengan lewat dalan sing bener malah disiriki. Kira-kira salah napa bener selama niki kula panjenengan sedaya? Salah. Pilih ngetutke layangan apa ngetutke ulama? Ulama nggih ngetutke para alim sing ngerti agama ditutne. Makarsane apa? Kersane kula panjenengan selamat. Nek ngetutke layangan delalah jenengan mlumpat, "Wah, itu layangan." Tibake sing duwe nututi nggo sepeda motor, "Ki layanganku gorene." Ora eto apa-apa, wis ngidak beling, ngidak momo, mlumpati kali, kathoke suwek, sikile owah. Wis etok dijaluk sik duwe. Rekoso mboten? Rekoso, Pak Bu. Ngetutke layangan getun betul. Ngetutke layangan karo ngetutke ulama mending ngetutke ulama. Ulama nu kathah enten sing sebutan kiai, enten sebutan kok beliau niki jenenge Habib. Habib niku sing anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati beliau niku hukume ya wajib lah kanggone awake dhewe niki. Enten sing jenenge ustaz, enten sing jenenge tuan guru. Nek Kalimantan apa? Tuan guru ya. Nek Kalimantan tuan guru, Nusa Tenggara Barat niku nggih tuan guru. Nek pundi Banten niku ajengan. Niku padha. Niku jenenge wong ulama mung istilah benten. Siap nggih ngetutke ulama nggih? Nurut ulama siap nggih? Nggih. Yang penting ampun kula panjenengan enek ganjelan. Dan niku sing dadek kula panjenengan susah. Ulama niku mengajarke ilmu, Pak. Jenengan ngetutke ulama niku sing dijikuk ilmune. Nek jenengan enek madu, enek tawone, enten tawon madu sing dijikuk madune napa entupe? Oh, tak kira entupe. Dadi ulama ustad niku ya duwe elek. Sing dijikuk aja entupe, sing dijikuk madune. Lah anggere ustad salah sithik ono digunem teko dene perapatan digunem, pasar digunem, rewang digunem. Misal padahal niku berarti niku wong niku pengajian jiko entupe. Lara mboten? Lara aboh Pak janji entup. Tapi nek jiko madu didol payu diombe sehat, enak. Dadi kula panjenengan kudu gojekan iki. Lajeng Kanjeng Nabi warisan sing nomor 2, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih. Aku ninggalke rong perkara. Ora bakal kowe sesat nek kowe nyekel rong perkara iki. Apa? Kitabullah Al-Qur'an wa sunnati nabiyyi lan hadis sunah-sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kan enten wong gedangan iki sing dereng saged maca Quran. Enten to? Wis ngerti gak iso maca, gak gelem sinau nggih enten? Enten. Wis ngerti gak iso maca, gak gelem sinau, enek pengajian gak gelem angkat enten? Watah tunggal enek mung wonge gak teko gitu. Kula nek teko dititeni mengke kula. Dadi kula panjenengan sedaya niki usahane sadurunge mati niku iso maca Quran, Pak. Isin lah. Kula panjenengan sedaya mlebu ning negeri akhirat ora iso maca Quran. Apa wae ning donya kula niku. Padahal sinau Al-Qur'an iku jenengan iso ping pisan ngantek tuwa gak lali-lali. Lah anu Pak, kesel kula nyawangi Quran niku kaya mbundut kaya benang bundut. Jangan ngerti cah cilik Pak Bu. Cah cilik niku ndek jaman enten cembengan. Jan pirsa cembengan nggih. Saniki tesih enten mboten? Sih nggih, tapi wis gak kaya mbiyen, ndek rame kan. Lah ndek niku kula pernah pengalaman. Lah pas zaman ndek kan mobil charteran kuatah, seliwer-seliwer. Ayo cembengan. Kula niku njaluk kali ibu kula gak ditumpak-tumpak. Bu, cembengan garek rong dino, mboten dirungokne. Bu, cembengan garek sedina, gak dirungokne. Basa bengine, le sesuk tak terke ning cembengan. Kula diterke ning cembengan, padahal sorene pun bar. Akhirnya sesuk diterne.
Bu kula pinter mergo wis sing dodolan pondok bubar. Pintere wong tua ngeten niku. Tapi kula ya rumangsa ora diapusi jeneng cilik. Yang penting terke. Dugi mriko wis gak enek apa-apa niku. Enek mung dolanan otok-otok. Otok-otok niku kalih kapal sing ten menapa baskom. Lah, sing hemut nggih. Nah, kula niku kula dipilih. Kowe pilih otok-otok apa kapal otok-otok? Otok-otok. Regane mboten supi 15.000. Kula pas dibeto mantuk, pas kula beto mantuk, kula langsung jiko ember. Jiko ember kula iseni banyu. Kula uripe kula genine kula sumet, langsung kula lebokke genine ten kapal kala wau. Kula dokokke ten dhuwur bak kala ten dhuwur banyu. Lho jarak sedilo kapale tok 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 mlaku to nggih. Kula seneng ra umum-umum, Pak. Niku kula nyawang esuk nganti teko sore gak bosen-bosen. Tok padahal mubeng tok. Ora nanti-nanti tok teko Surabaya iso ditumpaki. Ya tok mubeng disawang terus. Gak bosen, Pak. Mergo napa? Seneng. Wis nek cembengane telat, keri itu otok-otok mubeng tok. Kula sawang ket esuk teko sore. Salat bar salat ya otok-otoki meleh. Ora bosen-bosen, Pak. Padahal mubeng tok disawang, ya ini mubeng ten baskom gak nek ruteri ya. Lah kula panjenengan suwe Quran nggih ngoten. Kok iso bosen, kok iso wegah. Nyekel sedeloke selehne. Nyekel deloke selehne. Berarti kula panjenengan atine gak seneng Quran. Padahal kalih Kanjeng Nabi Quran kalih hadis konnya nek kula panjenengan sedaya nyekel sedelok dicul nih jenengan nyekel Quran kalau nyekel duit seneng pundi? Nah, jawabane meso berarti iya, nggih, Pak. Jenengan nyekel Quran kalau nyekel duit mang jawab. Nyekel Quran kalau duit seneng pundi? Duit. Kula wis ngerti jawabane jare. Mau pengen jujur to. Jujur. Ya, Beb ya. Quran padahal sing karo kalih Kanjeng Nabi sing kon nyekel napa? Quran, Pak Bu. Jenengan gak diperintah Kanjeng Nabi cekelen duit. Oh, Kanjeng Nabi bahkan rangakon, orang ninggal duit nih. Nah, duitnya buat beli Quran. Duit itu gak dicekel tapi dikantongi. Berarti biasanya uang nih, kan nyekel duit berarti duitnya sithik, ngitang itu. Tapi duit dikantongi, disai biasanya oke. Soalnya napa? Nek ketok wong samar diutangi, gitu. Kantong ya, ketok diutang loh. Makanya dikantongi. Jadi kalau panjenengan saya seneng maca Quran niku termasuk sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng nyawang HP termasuk sunah sinten? Mboten sunah Nabi niku jane. Tapi kula panjenengan nyawang HP kalian nyawang Quran termasuk pundi? HP. Mergo napa? Mergo seneng nyawang HP. Nggih mboten? Dadi kula panjenengan piye carane atine dhewe niku seneng. Jenengan niku merantau teko Kalimantan. Enten wong lho niki termasuk orang besar. Enten wong niku ngerantau teko Bogor, Pak. Ngerantau teko Bogor niku kudune wis teko kono-kono, bojone wong kono, member mboten? Tok dulure dhewe, tanggane dhewe, Pak Bu. Wong nggih enten niki lha niki. Wis mlayu teko kono-kono, tibake tok tanggane dhewe, cek dulur sisan. Mergo napa? Mergo karo Gusti Allah dibukake rasa cinta. Nah, sosok nyawang napa? Nyawang klebate no karo Gusti Allah digawe seneng. Klebate no wis digoleki. Mergo napa? Wis ditanamkan rasa cinta. Dadi kula panjenengan nek gak enek rasa cinta, digoleki apike. Nek jenengan goleki eleke gak bakal cinta-cinta. Jan duwe bojo sing dieling-eling eleke, ngentutan, rata wadus, kandhanane ngeyel, kandhane mangsuli, kei duit serba kurang. Jenengan hitungan dino mesti jenengan nyesel. Wah, getun aku rabi kowe, ya mesti. Mergo napa? Sing dieling-eling eleke tok. Tapi nek jangan eling-eling apike, senajan wong sak kampung ngomong bojone jangan elek. Tapi nek jangan eling-eling apike siji tok. Siji tok men jangan goceki terus niku. Siji tok jangan goceki terus. Nek wayah esuk ngagekke aku wedang. Niku jangan goceki terus misal. Niku sekalipun wong sak kampung ngarani bojone jan elek, jenengan iso cinta, Pak. Mergo napa? Mergo awake dhewe niki goleki apike. Jenengan gak bakal cinta Al-Qur'an nek jenengan ra ngerti apike Al-Qur'an.
Jadi Al-Qur'an niki sakniki kan jenengan bolone kathah, nggih napa mboten? Ning omah enek bojo enek anak. Yen pengajian bolo akeh, arisan bolo ya akeh, ning pasar ya akeh wong. Jenengan mati bolone sinten? Mboten enten. Kamangka sing dugi mengke Al-Qur'an dipimpin surat Al-Baqarah. Dipimpin surat Al-Baqarah nyedaki jenengan. Aku mbiyen Qur'an sing mbok waca. Aku mbiyen Qur'an sing nanti-nanti mbok gawa. Aku mbiyen Qur'an sing mbok apalno. Aku mbiyen Qur'an sing mbok waca ayate. Aku mbiyen Qur'an sing mbok pelajari maknane. Lah, sing teko niku sinten? Al-Qur'an, Pak. Bojone jenengan ra teko. Anake jenengan sing rino wengi jenengan goleke dhuwit, goleke sandang pangan gak teko, Pak. Bojone jenengan sing jenengan lulu, sing jenengan lem-lem, sing jenengan nanti lunga bareng, gak teko, Pak. Sing teko napa? Qur'an. Dadi sakniki kula panjenengan kudu gelem ra gelem cinta Qur'an. Niki wajib. Dadi kula panjenengan surat tawar-menawar. Gelem ra gelem kudu seneng Al-Qur'an. Remen apa mboten kira-kira? Remen nggih. Nek mboten remen berarti atine awake dhewe iki bermasalah. Lajeng nek enten wong sing ra gelem manut Al-Qur'an, niku rugine napa? Famanit taba'a huda fala yadhillu wala yashqa. Sapa wonge sing melu petunjukku, ku sinten? Allah. Petunjuke Gusti Allah niku Al-Qur'an. Famanit taba'a huda fala yadhillu wala yashqa. Ora bakal sesat uripe, ora bakal salah jalan, wala yashqa, lan ora bakal apes, ora bakal celaka, ora bakal rugi uripe. Sapa wonge sing melu petunjukku ora bakal napa? Ora bakal sesat, ora bakal apes. Faman a'rada an dzikri. Nah niki kula tutup niki, kula sekedhik mawon ngisine. Faman a'rada an dzikri. Sapa wonge sing a'rada an dzikri, wegah eling karo aku. Maksudnya ya wegah maca Quran. Al-Qur'an ngakon A, malah sing dilakoni B. Al-Qur'an kon mangan barang apik, sing dipangan barang elek. Al-Qur'an ngakon nek dodolan aja ngapusi, malah ngapusi. Al-Qur'an ngakon wong wedok manut karo wong lanang, malah wani. Al-Qur'an ngakon anak niku bekti karo wong tuwa, malah wong tuwa diwaneni. Lah niku berarti kula panjenengan a'rada an dzikri, wegah manut petunjuke Al-Qur'an. Falanuhyiyannahu ma'isyatan dongka. Rugine napa wong sing gak gelem manut Al-Qur'an? Kamangka bakal tak uripne. Bakal tak uripne Gusti Allah sing dawuh niki. Bakal tak uripne kanthi urip sing sempit. Jangan ngerti sempit, Pak Bu. Masjid ini jembar mboten? Jembar nggih. Mergo jembar kula panjenengan jenak. Coba masjid niki ciut, kula panjenengan gak betah, Pak. Jadi anane kula panjenengan sedaya wegah sinau Al-Qur'an. Mas lah wong kene iki gak do gelem kok. Ra do gelem barang kene sing penting jenengan gelem. Jenengan ukurane wong, ora nek sing apik. Sing penting jenengan gelem. Sapa wong sing ra gelem manut Al-Qur'an, kamu kok bakal tak uripke kanthi urip sing sempit. Sempit niku napa? Angel. Angel niku napa? Susah. Susah niku napa? Payah. Payah niku napa? Kesel. Kesel niku napa? Gara-gara akeh masalah. Dadi kula panjenengan sedaya nek gelem manut Al-Qur'an, insyaallah kula panjenengan sedaya dalan kebahagiaan. Purun nggih? Nah, kula panjenengan sedaya ngaos dalu punika. Alhamdulillah niku sekedhik kathah kula panjenengan niku melu napa? Melu ngaos Al-Qur'an. Niku sing tinggalane Kanjeng Nabi nggih niku. Quran kalih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikoceki teman-teman kalih penduduk Gedangan mriki insyaallah mboten wonten sing dugi ten Gedangan niku kecuali keberkahan Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki kula ngomong kathah mboten niat gurui Habib niki insyaallah niki Habib niki masyaallah beliau tuh pintar sekali. Kula nek ten mriku gak mudeng misal kula maca kitab nu gak mudeng teko kalih Habib niki. Mergo napa? Beliau itu memang karo Allah diberikan daya ingat yang kuat. Sinau niku mboten nek kula niku mempeng tapi Habib niki sinau sedelok tok. Disawang apal, ditutup lali.
Lalu mugi-mugi yang sekedhik kalau jenengan saged ambil ibarah, saged ambil pelajaran, saged ambil ilmu, mugi-mugi kula panjenengan kanthi kerawane Habib Haidar niki kula panjenengan masjid niki dadi masjid sing sregeng Allahumma. Takmire disatuke atine Allahumma. Jauh dari cekcok Allahumma. Jauh dari perselisihan Allahumma. Penguruse lan jamaah bersatu kompak Allahumma. Lan majelis niki mugi-mugi awet nganti kula panjenengan sedaya sedo to enten Allahumma amin ya rabbal alamin. Katur kula wau kathah kaliyan nyuwun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.